Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Hametsu no Okuku sebelumnya, yaitu lanjut ke chapter 16 dan juga 17-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal chapter kita ditujukan kota New Nightmare yang merupakan ibu kota wilayah Kekaisaran Rydia, sekaligus istana sang kaisar yang ada di tengah kota itu. Saat itu sang kaisar bersama sang ratu yang berada di sebuah bangunan tinggi di istana itu, yaitu Ivone Tower, sedang mendapat laporan mengenai situasi di bulan. Di samping mereka juga ada beberapa anak kecil yang entah beneran anak manusia atau bukan. Nah, di sini sebelum mendengar laporannya, sang kaisar lebih dulu mengatakan, "Aku tidak ingin mendengar ada kabar buruk. Semua penyihir sudah berhasil dimusnahkan, bukan?" Walaupun awalnya sang prajurit itu masih tetap melaporkan situasi yang sebenarnya yang memang masih belum jelas apakah pasukan Yamato memang sudah berhasil memusnahkan semua penyihir yang tersisa. Karena kan sebelumnya komunikasi mereka sempat terputus dan belum bisa mengambil gambar lagi di sana. Jadi ya sebenarnya markas pusat masih belum tahu detail perkembangannya dan bagaimana kondisi Yamato dan pasukannya saat ini. Cuma karena di sini sang kaisar terus memotong laporannya dengan bertanya, seluruh penyihir sudah berhasil dimusnahkan, bukan? Jadi ya sang prajurit hanya bisa melaporkan kalau setidaknya batalion kita bisa memastikan kemenangan tersebut, dan tentu laporan itu langsung membuat sang kaisar senang. Lalu di sini sang ratu juga ikutan bertanya apakah si bocah yang sebelumnya membuat kekacauan, yaitu Adonis sang murid penyihir, juga berada di sana juga. Dan sang prajurit itu pun menjawab sepertinya begitu. Setelah itu sambil mengangkat kedua tangannya dan memperlihatkan ekspresi yang sangat gembira, sang kaisar pun mulai mengatakan beberapa hal. Cuma ya intinya dia merasa sangat puas karena akhirnya bisa memusnahkan seluruh penyihir yang baginya merupakan ras terkutuk dan hanya membawa kesialan pada umat manusia. Termasuk manusia yang menjadi murid penyihir, yaitu Adonis. Bahkan sang kaisar sampai berteriak seperti orang gila dan terus mengatakan, "Mari kita bunuh mereka semua." Setelah itu sambil memeluk sang ratu dengan sangat kegirangan, sang kaisar bertanya, "Istriku yang tercinta, bukankah aku sangat hebat? Karena akhirnya aku berhasil melakukannya. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan mereka semua, yaitu semua penyihir sialan itu. Ayo peluklah aku dan puji aku, istriku tercinta." Bahkan saat itu satu prajurit yang melihatnya aja kelihatan sangat kaget. Kenapa sikap sang kaisar menjadi sangat aneh seperti itu, dan apakah dia baik-baik saja? Bukankah kondisinya sedang tidak baik-baik saja? Cuma sebelum sang prajurit berani mengatakan apapun, sang ratu lebih dulu mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dia memang kadang suka menangis seperti bayi seperti ini. Bahkan sang ratu juga mengatakan kalau sepertinya dia sudah menjadi tidak stabil. Karena aku sudah memakainya cukup lama, dan setelah itu sang ratu menggumamkan sihir cinta. Di saat sang ratu mengatakan semua itu, di sini sang kaisar masih terus memeluknya dengan ekspresi yang sangat menjijikan. Dan juga sambil terus meminta dipuji dan dianggap hebat. Setelah itu sang ratu bahkan menyuruhnya untuk mati. Karena baginya sang kaisar sudah tidak berguna lagi. Soalnya dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memusnahkan semua penyihir. Begitu mendengar perintah untuk mati, saat itu sang kaisar pun langsung berlari dengan sangat kegirangan dan bahkan sampai bernyanyi dengan sangat bahagia. Dia juga mengatakan banyak hal seperti, "Akan kupenuhi seluruh keinginanmu. Lalu akan kuberikan jiwa dan ragaku untuk membuatmu senang," dan sebagainya. Bahkan di saat sang prajurit terus memohon pada sang kaisar untuk menghentikan itu, dia malah memarahi prajurit itu dan menyuruhnya untuk diam atau jangan sampai ada yang menghalangi tindakan itu, yaitu bunuh diri. Sedangkan sang ratu sendiri terus menyemangatinya dan terus memberikan pujian yang membuat sang kaisar semakin kelihatan bahagia. Lalu sebelum melompat dari tempat itu, lagi-lagi sang kaisar mengatakan banyak hal yang intinya semua yang dia lakukan selama ini hanya untuk istrinya tercinta, yaitu sang ratu. Dari mulai menjadikan Kekaisaran Rydia sebagai negara terkuat dengan mengembangkan kekuatan sains, lalu memusnahkan semua penyihir dan membantai mereka dengan sangat keji dan sebagainya. Semua itu dilakukan hanya untuk membuat sang ratu senang, dan dia telah melakukan semua yang sang ratu perintahkan. Dan itu semua aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Bahkan sama sekali tidak ada rasa penyesalan apapun di wajah sang kaisar, dan sampai mati pun dia kelihatan sangat bahagia. Saat itu begitu sang ratu menyuruhnya untuk cepat melompat dan mati, sang kaisar pun akhirnya melompat dari tempat itu, dan tentu dia langsung mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Bahkan sampai akhir pun dia masih mengatakan, "Aku sangat mencintaimu."
Barulah setelah itu sang ratu akhirnya melepaskan pengaruh dari sihirnya, yaitu sihir cinta mandragora. Tentunya satu prajurit yang masih di tempat itu hanya bisa melihatnya dengan putus asa dan tidak berani untuk melakukan apapun. Cuma setelah dia menyadari kalau ternyata ratu mereka juga merupakan seorang penyihir, dia pun langsung memanggil bala bantuan ke tempat itu. Walaupun sang ratu langsung bertanya kalau sang kaisar jatuh terpleset kan. Semua prajurit itu pun langsung mengiyakannya dan bahkan mereka ikutan berkata, "Aku sangat mencintaimu yang mulia ratu." Tentunya di saat itu juga mereka langsung mengoreksi laporan mereka dan menuruti semua yang ratu perintahkan. Lalu tak lama kemudian sang ratu pun memanggil satu pria yang sepertinya merupakan pelayan setianya, yaitu White Rabbit atau ketua Departemen Intelijen Nasional. Di sini sang ratu bertanya, "Apakah kau bilang seharusnya aku tidak membunuhnya?" Lalu Rabbit menjawab, "Sungguh tidak masuk akal. Aku penasaran apakah kamu tidak membutuhkannya lagi." Ratu pun mengatakan kalau sihirku hanya bekerja pada laki-laki dan tidak akan berpengaruh pada wanita. Makanya penyihir lainnya bagiku adalah sebuah ancaman. Nah, karena alasan itulah kenapa dia sampai melenyapkan semua penyihir sampai tak tersisa. Setelah itu di sini mereka melanjutkan percakapan yang sebenarnya masih cukup membingungkan. Jadi Rabbit sempat berkata kalau dengan ini dunia berada dalam genggamanmu. Cuma Ratu malah mengatakan kalau itu sangat bodoh. Aku tidak menginginkan dunia yang seperti ini. Kau pasti paham apa yang sebenarnya menjadi keinginanku. Karena jika apa yang kita miliki hanyalah sebuah kepala palsu, maka tidak akan ada artinya. Rabbit pun berkata kita pasti akan mendapatkan kepalanya Andromeda sama. Cuma kepala yang mereka maksud kemungkinan bukanlah kepala orang, melainkan punya arti yang berbeda. Nah, di saat mereka melakukan percakapan seperti itu, di sini sang ratu juga sambil memerintahkan para prajurit yang masih di situ untuk membunuh diri mereka sendiri. Tentunya mereka langsung menembaki kepala mereka sendiri sampai mati. Nah, begitu dipanggil dengan nama Andromeda, sang ratu bilang kalau itu hanyalah nama kampung halamanku, yaitu Galaksi Andromeda. Sedangkan aku bukan lagi seorang permaisuri, jadi panggillah aku dengan nama panggilan kecilku, yaitu Dorothea sama. Dia adalah penyihir yang berpetualang melintasi alam semesta dan telah mengakhiri kebohongan yang terjadi sejak zaman dahulu. Lalu di akhir panel kita ditunjukkan beberapa foto Adonis dan kalimat Dorothea yang mengatakan untuk membawa kembali orang itu. Ya, di sini kalau kita perhatikan Dorothea itu punya wajah yang sangat mirip dengan Doroka dan bahkan mereka sama-sama punya sihir cinta yaitu Mandragora. Namun sayangnya hal itu masih menjadi misteri dan masih belum dijelaskan. Cuma yang pasti di chapter ini akhirnya terjawab siapa yang mendirikan sang kaisar dari belakang dan rencana untuk memusnahkan semua penyihir ternyata merupakan keinginan sang ratu yaitu Dorothea sama. Lalu mari kita lanjut ke chapter 17 nya guys. Kembali ke kerajaan penyihir yang ada di bulan, saat itu setelah membunuh Kapten Yamato dan mengetahui sihir Doroka yang ternyata sangat berbahaya, Adonis pun langsung mengajaknya bekerja sama dan sama-sama menghancurkan umat manusia. Cuma ya tentu Doroka langsung menolaknya. Nah, saat itu kan Doroka masih belum melepaskan pengaruh sihirnya dan para pasukan manusia yang masih tersisa tentunya masih belum bisa bergerak. Jadi Adonis yang melihat itu sengaja membantai mereka dengan sangat brutal dan bahkan menyuruh Doroka untuk jangan sampai melepaskan pengaruh sihirnya dulu. Doroka yang melihat itu pun hanya bisa menyaksikan kebrutalan Adonis dan tidak mungkin bisa menghentikannya. Karena jika sihir itu dilepaskan, maka mereka akan langsung menyerang Adonis dan Doroka juga tidak mau hal itu terjadi. Cuma jika sihirnya tidak dilepaskan, maka semua pasukan manusia di tempat itu benar-benar akan dibantai semuanya oleh Adonis. Apalagi saat itu Doroka merasa kalau Adonis sudah di luar kendali dan tidak mungkin bisa dihentikan dengan kata-kata saja. Cuma karena semakin lama Doroka semakin tidak tahan melihatnya, dia pun dengan keras mengatakan pada Adonis kalau kau tetap tidak mau berhenti, maka aku akan... Sebelum selesai mengatakan kalimat itu, Adonis dengan cepat langsung mendekatinya dan berkata lakukanlah jika kau memang ingin mati lagi. Setelah itu Adonis kembali menjauh dan kembali membantai para pasukan manusia sampai tak tersisa. Sedangkan Doroka yang tidak jadi melepaskan sihirnya seperti biasa hanya bisa memohon pada Adonis untuk menghentikan tindakannya itu dan juga sambil mengatakan banyak hal. Cuma ya intinya bagi Doroka kalau balas dendam pada akhirnya hanya akan memunculkan perasaan balas dendam lainnya. Jadi sekalipun Adonis membantai para manusia juga tidak akan ada yang berubah. Malahan semakin tidak akan ada hari di mana para penyihir dan manusia bisa hidup berdampingan dengan baik. Cuma ya seperti biasa Adonis tidak peduli dengan semua yang Doroka katakan.
Malahan saat itu dia sudah selesai membantai semua pasukan manusia yang datang ke tempat itu. Setelah itu dia mengambil satu smartphone milik pasukan manusia dan mengubah suaranya sendiri supaya sama dengan suara Yamato. Lalu Shin pun berpindah ke markas pusat kekaisaran yang saat itu masih menunggu laporan dari pasukan yang mereka kirim ke bulan. Karena semua pengambilan gambar yang mereka gunakan untuk melihat situasinya juga sudah terputus semuanya. Sampai akhirnya tak lama kemudian mereka pun menerima sinyal dari sana dan langsung menghubungkannya. Terlihat saat itu wajah ketua Yamato yang langsung memberikan kabar gembira untuk mereka. Dia melaporkan kalau semua penyihir sudah berhasil dimusnahkan termasuk sang murid penyihir yaitu Adonis. Dan dengan itu umat manusia akhirnya berhasil untuk memenangkan pertempuran ini. Tentunya mereka yang mendengar itu langsung bersorak untuk meneriakan kemenangan mereka. Namun tidak dengan Teta Samantha. Walaupun Yamato juga melaporkan kalau hanya tinggal dirinya yang berhasil selamat. Sedangkan semua pasukan yang sebelumnya dikirim sudah terbunuh semuanya. Jadi hanya aku yang akan kembali ke bumi dan cepat bawa aku kembali ke sana. Bahkan aku juga membawa kepala sang murid penyihir sebagai oleh-oleh. Saat itu Teta yang menyadarinya langsung berkata kalau dia bukanlah Kapten Yamato. Lalu kembali lagi ke bulan. Ternyata memang Adonis yang sengaja melaporkan hal itu dan bahkan dia sengaja menggunakan kulit dari wajah Kapten Yamato. Oh ya, ternyata di sini masih ada dua penyihir yang masih hidup selain Doroka dan bahkan Obele juga masih bisa mempertahankan kesadarannya. Walaupun ya mungkin dia hanya tinggal menunggu kematiannya aja. Dia sempat berkata pada Adonis kalau inilah tujuanmu yang sebenarnya kan. Sengaja memancing pasukan manusia untuk datang ke sini dan setelah membantai mereka semua kau bisa pergi dari tempat ini. Bahkan kau tanpa perasaan sengaja mengorbankan kami semua. Saat itu Adonis yang sudah mengakhiri panggilannya kembali mendekati Doroka dan mengajaknya untuk ikut pergi dari tempat ini. Karena kan bagi Adonis sihir Doroka akan sangat berguna untuk memusnahkan umat manusia. Walaupun ya tentu lagi-lagi Doroka langsung menolaknya dan bahkan dia sempat menampar Adonis. Lalu mengatakan coba kau bayangkan apa yang akan kau pikirkan jika melihat kelakuanmu yang saat ini. Cuma Adonis hanya diam saja dan sengaja menarik lengan Doroka atau mengajaknya pergi secara paksa. Soalnya saat itu teknik teleportasi yang sepertinya dikirim dari markas pusat sudah diaktifkan dan mereka berdua pun mulai dipindahkan kembali ke bumi. Ophelia yang sudah sangat sekarat hanya bisa berdoa semoga nantinya Adonis mendapatkan hukumannya dari dewa. Dia juga sampai meminta maaf pada semua penyihir yang sangat dia cintai. Karena aku tidak mampu melindungi kalian dan bahkan aku sendiri sudah tidak bisa mendapatkan kehormatan sebagai seorang penyihir. Ya, setelah mengatakan semua itu, Ophelia pun akhirnya mati di tempat ini. Walaupun untuk dua penyihir yang sebelumnya masih hidup nggak diperlihatkan lagi. Apakah mereka masih hidup setelah Adonis pergi atau malah sudah dibantai lebih dulu sebelum Adonis meninggalkan tempat itu? Lalu Shin pun kembali ke markas pusat yang saat itu sudah siap untuk menunggu kedatangan Adonis. Banyak pasukan dengan senjata lengkap yang sudah berkumpul di tempat itu dan mereka berniat langsung menyerang Adonis begitu dia sampai di tempat itu. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.